Selamat siang, selamat berjumpa lagi sahabat KPS dimanapun berada. Senang sekali hari ini kami bisa mengunjungi sahabat KPS. Bagaimana kabar teman-teman KPS dimanapun berada? Semoga teman-temanku dalam keadaan sehat. Hari ini studio KPS kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah teman-teman kita ini? Nanti biar mereka yang memperkenalkan diri. Oke teman-teman KPS, jangan lupa terus ikuti channel YouTube Dinas Dipora Kota Yogyakarta, atau teman-teman bisa masuk melalui kps.yogyakarta.go.id atau juga melalui layanan aplikasi kita yaitu JSS, kemudian temukan KPS Online. Terus ikuti KPS Online, maju bersama, belajar bersama, berprestasi bersama. Tidak seru rasanya teman-teman kalau kita tidak berbincang-bincang dengan teman-teman hebat kita hari ini. Siapa mereka? Ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang teman-temanku. Selamat siang. Ya. Nah, ini kan pertama teman-teman untuk di KPS ya. Ya, mari silakan perkenalkan diri supaya teman-teman yang di rumah juga ikut bersama-sama belajar dengan kita. Siapa ini yang mau memulai? Mungkin dari teman saya. Oh iya, mari nak. Ya. Halo sahabat KPS, nama saya Arlando Adewisna Widianto. Dan Halo semua sahabat KBS, perkenalkan saya Yevrin Rifatula Wijaya, biasanya saya dipanggil Tina. Dan hai sahabat KBS, saya Tani Sudarana, kami dari SMP Negeri Kabupaten. Ya. Itu tadi teman-teman KPS hebat kita hari ini. Mereka melakukan suatu hal yang luar biasa, ya. Nah, apa? Ternyata sahabat-sahabat KPS ini memenangkan medali emas, ya, di OPSI. OPSI itu adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Luar biasa. Kita ya. Iya. Nah, judul penelitian mereka adalah permainan otak adu media edukasi mitigasi bencana. Nah, teman-teman nih ngomong-ngomong tentang opsi itu, bagaimana awal mulanya teman-teman di sini bisa tarik dengan penelitian. Padahal penelitian itu kan rumit, kemudian harus runtut dan lain sebagainya. Siapa yang mau jawab? Oke, mungkin saya izin menjawab ya. Iya. Jadi pada awalnya sebenarnya kita kan masuk di SMP Negeri 8 itu yang sebenarnya sekolah yang dikenal dengan research-nya gitu ya. Dan sebenarnya ada dua tipe Ibu. Jadi ada juga teman kita yang dari awal emang sudah berminat dari awal untuk mengikuti penelitian ini, sudah ada plan ke depannya gitu untuk di sini. Tapi kalau kita sendiri sebetulnya ini karena dorongan dan penawaran dari ibu guru yang ibu bapak guru kemudian kebetulan aktif ya untuk mendorong siswa-siswinya buat ikut mencoba itu di research ini. Dan awalnya emang kita agak ragu gitu ya, mungkin jujur aja, tapi ternyata waktu kita ikut ternyata ada pembimbingannya segala macam, dan itu buat kita enjoy juga sih, apalagi ada teman-teman kita yang lain. Berarti di SMP 8 itu kebetulan ada wadahnya gitu yang sudah Betul. memang anak-anak minat ke situ. Ya. Ya, untuk apa namanya saya? Namanya di sekolah kami Iya, namanya itu Axis Research. Axis Research. Oh, gitu. Dan ada sebenarnya lebih dari kelompok ini ya yang Iya. ikut atau yang mengadakan penelitian juga ya. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang paling berperan menumbuhkan motivasi. Ya, Ada ya tentu. Ada ya? Kalau boleh disebutkan? Oh iya, yang tentu saja tadi yang sudah Ya. itu Pak Aziz, Pak Ya. Muhammad Abdul Aziz. Kemudian ada juga guru kami, pembimbing kita Ibu Dwi Martati. Oh, terima kasih. Yeay. Yang itu dengan gigihnya menumbuhkan semangat ya, itu menggali potensi. Ternyata anak-anak teman-teman ini memiliki minat yang besar terhadap penelitian ya. Iya. Oke. Sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Kenapa? Karena di usia belia teman-teman ini
apa memiliki ketertarikan yang sangat terhadap penelitian ini. Kalau boleh tahu nih, kenapa atau ide dari mana kok memilihnya tentang permainan otak dadu media edukasi mitigasi bencana? Kenapa harus tentang kebencanaan atau tidak meneliti tentang yang tren mungkin sekarang tentang aksi militer atau mungkin aksi jalanan atau mungkin yang cyberbully seperti itu? Kenapa tentang bencana ini? Awal mulanya yang menentukan atau yang memiliki ide siapa teman? Awal mulanya itu kita sebetulnya dari awal mencari idenya itu bersama, dan kita sempat research dan cari penelitian-penelitian atau survei-survei tentang yang mungkin sedang tren atau sedang marak gitu ya. Tapi menurut kami, karena waktu itu kan pasti pesertanya banyak, nah itu kalau misalnya kita membahas topik yang sedang tren itu mungkin sudah banyak gitu ya. Jadi kita menemukan satu titik nih tentang bencana alam di mana mungkin orang-orang masih kurang peduli gitu ya. Tapi masih ada yang perlu diperhatikan lah tentang bencana ini. Jadi kita tertarik ke situ ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalau menurut teman-teman semua ini, penanggulangan bencana itu kira-kira menjadi tanggung jawab siapa? Sebenarnya tanggung jawab Siapa kira-kira? Semua. Iya, Semua ya. betul. Jadi nggak cuma tim ini saja gitu ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu nih tujuan dari penelitian yang teman-teman buat itu apa? Kalau penelitian ini kita buat khususnya untuk uji coba permainan ini sih. Kita mau mengetahui lah aktivitas dari permainan ini. Apalagi ini kan buat usia kita sejajar ya. Kita mau tahu apakah orang-orang atau teman-teman kita tertarik buat permainan ini. Ternyata hasilnya gimana setelah diuji coba kan? Hasilnya ternyata positif tertarik. Jadi menariknya waktu kita tes ternyata ini juga cukup efektif juga ya, karena ada peningkatan sekitar 16,1%. Jadi ketertarikan remaja untuk ikut serta di dalam penanggulangan bencana. Karena kan sistemnya permainan, jadi pasti banyak yang tertarik ya. Maaf nih ya, setelah kemarin mengikuti opsi ini, apa yang kalian peroleh capaiannya? Dali pasti. Terus kemudian pengalaman dong pastinya. Pengalaman. Ada lagi? Dapat gitu ya. Berarti lebih berkembang ya. Lebih luas lagi pergaulannya. Mungkin secara wawasan jadi bisa saling bertukar pengalaman dengan sesama yang ikut opsi kemarin ya. Luar biasa. Oke, rencana ke depan nih kalau KBS boleh tahu ya. Mungkin ada ide-ide penelitian lagi yang sudah terbayang atau mungkin memang sudah menelurkan penelitiannya. Kebetulan Ibu kita dulu kan besok kan sudah lanjut ke SMA, kita sudah. Nah itu dia, tim kita ini emang kalau misalnya nih alhamdulillahnya emang masuk ke satu sekolah yang sama, kita mungkin akan melanjutkan dengan tim yang sama. Tapi mungkin kalau misalnya kita nggak sama-sama lagi, mungkin itu individual sih, tergantung kita masing-masing apa kita. Saya pribadi mungkin saya karena awalnya emang saya kurang suka, tapi setelah saya ikut, saya coba, itu memang ada gagalnya, ada berhasilnya juga kayak kemarinnya. Itu sih yang buat saya mungkin memotivasi saya besok mungkin bisa ikut lagi, menemukan ide-ide baru ya. Iya, betul. Iya. Sedikit mungkin Ibu pengen tahu bentuk permainannya ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara memainkan atau cara bersama-sama kita mencermati permainan olahraga. Boleh ya izin? Iya. Jadi sahabat KBS dan Olahraga,
ini permainan kita dengan judul otak dadu. Dadu ya. Betul. Ini mungkin sedikit mirip, kita familiar dengan permainan ular tangga. Ya, benar. Nah, cara memainkannya juga lumayan mirip mungkin ya. Tapi yang bikin menarik di sini adalah ada sistem tutor sebayanya, Ibu. Jadi Kelebihannya betul. tutor sebaya. Iya, yaitu Seperti apa itu? sistem di mana para pemain, misalnya di sini kita sebagai pemain Ya. itu kita akan bertukar wawasan tentang mitigasi bencana alam. Misalnya ini saya sebagai pemain satu, Ya. saya misalnya izin melempar dadu. Lempar dadu. Ya. Coba. Tapi saya berhenti di titik 2. Ya. Di sini setiap kolomnya itu warnanya ada macam-macam, betul ya? Di Betul. sini ada warna jingga, warna orange, di situ ada biru, Nah, ada ada hijau, hijau. ada Coklat. Coklat ya. Oke. ini merah bata. Oh, merah bata. Ya, coklat-coklatan mungkin. Iya. Nah, ini setiap warnanya itu ada bencananya masing-masing. Mewakili Mewakili info kebencanaan. Oke. Nah, di sini kita ambil 4 bencana yang mungkin bencana kan macam-macam ya. Iya. Di sini kita cuma ambil 4 yang mungkin sering kita jumpai. Yang warna coklat di sini ada bencana tanah longsor. Kemudian yang warna hijau bencana gempa bumi. Kemudian yang biru bencana Banjir. dan yang terakhir Merah bata. merah bata bencana erupsi. Betul. Erupsi. Oh, gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi. Ini saya dapat angka 2, betul ya. Nah, di sini berarti saya harus jalan. Di sini saya dapat di warna hijau. Hijau. Jadi hijau adalah gempa bumi. Gempa bumi. Nanti teman-teman saya, Arlando dan Kania harus menanyai saya terkait mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi. Jadi pertanyaannya tidak disiapkan ya. Iya. Memang keluar dari Betul. dari spontanitas itu tadi. Iya. Oke. Betul. Bisa diperagakan misalnya. Ya. Misalnya nih saya tadi dapat gempa bumi, bisa mungkin kasih tahu? Iya. Ya, gempa bumi. Salah satu cara untuk biar saat gempa bumi terjadi, terus kita misalnya yang baru di dalam gedung, nah cara biar kita menyelamatkan diri itu seperti apa? Apakah kita harus keluar, atau kita harus berlari, atau kita harus seperti apa? Oke, pertanyaan dari Aldo saya ingin jawab. Jadi kalau menurut pengetahuan saya, kalau misalnya saya ada di dalam suatu gedung dan ada gempa bumi yang cukup hebat ya, nah itu kan pasti bahaya sekali ya. Jadi yang pertama kali harus saya lakukan adalah saya berlindung di tiang-tiang atau pilar-pilar, karena itu pasti pilar-pilar itu kan sebagai pengokoh bangunannya, jadi akan meminimalisir adanya terjadi keruntuhan atau tertiban bangunan itu sendiri. Atau kalau misalnya bangunannya ada lahan luas, mungkin saya bisa tidak terlindung dari resiko-resikonya. Ya, terima kasih. Oh, Mungkin seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, jadi saling sharing, atau mungkin kalau misalnya ada pendapat lain atau apa, kita bisa saling diskusi. Ya. Jadi di situ tetap sebaik. Jadi yang membedakan dengan permainan ular tangga yang sejenis itu ada Betul. tutorial teman sebayanya. Iya. Ya. Berapa lama teman-teman untuk mengadakan penelitian ini? Sekitar 2 bulan. Untuk waktu 3 bulan sampai selesai. Betul. 3 bulan ya. Luar biasa. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa ternyata mengedukasi teman sebaya itu kadang jauh lebih efektif. Betul. Ya. Karena apa? Kadang remaja itu bertanya ke orang tua, kadang juga malu, dan ke guru kadang juga, ya toh. Nah, jadi kadang milih sama temen. Gitu. Kalau apa yang didengar temen itu biasanya jauh lebih didengarkan, gitu ya. Oke. Teman-teman, apa yang sudah kita sampaikan ini merupakan bukti dari penggalian potensi diri seperti yang tema kita hari ini. Yuk kenali potensi diri, dan teman-teman sudah menunjukkan bahwa kenapa kita perlu menggali potensi, karena dengan menggali potensi kita menjadi tahu kualitas kita, potensi kita, apa kelebihan dan apa kelemahan kita. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan.
kenali dan fokus dengan apa yang menjadi minat kita. Yang kedua, kenali apa kelebihan dan kelemahan kita. Ketiga, miliki motivasi dan teruslah perbaharui motivasi. Yang keempat, buka peluang untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak tahu, jangan segan. Yang keempat, temukan tujuan hidup. Teman-teman di sini memiliki cita-cita apa? Terkait ini tentu saja saya besok mungkin akan ke bidang yang terkait dengan penelitian mungkin ya. Saya mungkin mau menciptakan inovasi-inovasi yang mungkin bisa membantu untuk kedepannya, terutama buat bangsa negara kita Indonesia supaya Indonesia bisa. Yes. Aduh, Saya cita-cita saya ini ya, karena saya sebenarnya suka IPS ya, di bidang IPS. yes. Saya mungkin dokter ya, kalau tentang ilmu sosial begitu, ini jadi pengusaha. Oke, luar biasa cita-citanya ya. Nah, yang terakhir yaitu jangan takut gagal, ya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Itu merupakan kiat-kiat kita untuk mengenali potensi diri kita. Nah, mari sahabat remajaku dimanapun berada, gali dan temukan terus potensi diri Anda semuanya. Seperti halnya apa yang sudah dilakukan oleh sahabat KBS yang hadir di studio KBS yang ini. Ya, nah teman-teman, ini mengingatkan bahwa terus ikuti channel YouTube Dinas Pendidikan Yogyakarta atau kunjungi KBS .jogjakota.id atau melalui aplikasi GSS. Ya, sebelum kita akhiri nanti ada satu tagline kita, meneliti itu seru, gitu ya. Oke. Terima kasih sudah membersamai kami hari ini. Selalu sehat, jaga semangat, terus berprestasi dan menjadi remaja yang mandiri. Mari kita akhiri dengan tagline kita, meneliti itu seru. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.